Kemudian soal tadi ya, kerangka kebangsaan atau tidak, yang tadi disebut oleh Pak Kiai Ma'ruf bahwa Hizbut Tahrir tidak punya komitmen kebangsaan. Sebenarnya kita pernah dulu diundang oleh One Team Press beberapa waktu yang lalu. Jadi saat beliau menjadi One Team Press itu kita pernah diundang. Temanya itu wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan Hizbut Tahrir. Saya menyampaikan presentasi, saya sampaikan kurang lebih begini. Mengenai soal kebangsaan, wawasan kebangsaan ini, pertama kali kita harus memperjelas apa yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan ini. Kalau yang dimaksud komitmen kebangsaan ini adalah kecintaan kita kepada negeri ini, termasuk kesungguhan kita untuk membela negeri ini, ya, membawa negeri ini kepada kebaikan, kepada kemajuan, maka Hizbut Tahrir itu sangat memiliki komitmen kebangsaan. Pada apa yang kita lakukan, semua itu adalah bentuk kecintaan kepada negeri ini. Hizbut Tahrir memandang negeri ini itu dalam ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme. Dan ancaman ini sangat nyata. Neoliberalisme tampak pada peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dan pada kebijakan-kebijakan. Neoimperialisme melalui macam-macam, ada instrumen hutang, ada instrumen macam-macam. Nah, itu yang menjadi ancaman, dan apabila itu dibiarkan ini akan membawa kehancuran bagi negara ini. Dan Hizbut Tahrir dengan kegiatannya itu mencegah atau menolak neoliberalisme dan neoimperialisme. Ini adalah komitmen Hizbut Tahrir terhadap negara ini. Dan kalau ini disebut sebagai paham kebangsaan atau komitmen kebangsaan, ini adalah komitmen kebangsaan. Tapi kalau kemudian komitmen kebangsaan itu diartikan kesetiaan kepada sekularisme, umpamanya, nah Hizbut Tahrir dengan tegas menolak. Gitu. Karena sekularisme itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengatakan bahwa kita ini ya harus tunduk kepada ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi di situ. Nah, kalau sekarang kita dipertanyakan lagi komitmen kebangsaannya, ya mau saja gitu. Karena itu kan tergantung juga orang mau menilai. Sebab ada banyak juga orang-orang yang bahkan menyebut sebagai orang nasionalis, ya, sebagai partai nasionalis, kelompok nasionalis, bla 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 gitu. Tetapi kita lihat langkah-langkahnya itu tidak jarang justru membahayakan negara ini atau menjerumuskan negara ini kepada kerugian, berkompromi atau berkolaborasi dengan kekuatan asing untuk lahirnya undang-undang liberal. Ya. Eva Kusuma Sundari menyebut ada lebih dari 79 undang-undang yang didraft oleh pihak asing. Apakah yang begini ini bisa kita sebut sebagai punya komitmen kebangsaan? Nah, kita melihat komitmen kebangsaan itu sering hanya diartikan sebagai orang mengatakan, iya saya nasionalis, ya. Nah, itu dianggap sudah punya komitmen kebangsaan. Ya, saya Pancasila, ya saya organisasinya asas Pancasila. Sementara ya pikirannya, tindakannya itu sangat jauh dari apa yang menjadi komitmen itu. Nah, ini yang saya kira kita ini kadang-kadang terjebak kepada persoalan-persoalan superficial, sementara substansialnya itu justru terlupakan. Nah, sebaliknya orang Islam yang justru secara substansial itu sangat mencintai negeri ini kadang-kadang dituding sebagai tidak nasionalis atau tidak memiliki komitmen kebangsaan. Nah, saya kira ini hari sedang terjadi. Gitu. Ya kan, bagaimana fenomena 212 segala macam itu kan dianggap sebagai bangkitnya primordialisme, gitu. Bangkitnya politik aliran, bangkitnya kelompoisme. Nah, ini kan narasi yang menurut saya itu sangat menjebak. Itu seolah-olah begitu kita bicara Islam itu hanya bicara tentang umat Islam, tidak bicara tentang negara ini. Lo yang memerdekakan negara ini itu siapa? Yang mempertahankan ini siapa? Yang menyuruhkan jihad itu siapa? Jihad itu apa? Jihad itu ajaran Islam. Apakah ketika kita berjuang untuk negara ini itu hanya demi umat Islam? Kan tidak. Nah, ini saya kira tantangan yang memang
sangat serius. Di samping memang ini soal kesalahpahaman, tetapi juga ada memang pihak-pihak tertentu yang memframing gitu, menyebabkan kemudian kita ini selalu berada di dalam pojok, selalu put us in the corner gitu sebagai sasaran tembak. Gitu. Makanya saya setuju dengan apa yang tadi dikemukakan bahwa NKRI ini terus berubah. Ya. Kita ini mungkin agak ngeri kalau kita sekarang mengatakan bahwa NKRI ini tidak final, karena kurnya itu kan NKRI final. Tapi mari kita nilai secara objektif apakah NKRI ini final, benar final. NKRI ini kan intinya itu kan ada dua, yang pertama wilayahnya, yang dua konstitusinya. Wilayahnya, apakah final? Kalau berkurang mungkin tidak mau, tapi kalau tambah mau nggak? Mau, buktinya tambahan timur-timur mau, berarti wilayahnya tidak final. Kemudian konstitusinya apakah final? Tidak, buktinya apa? Ada amandemen, berarti tidak final. Kalau ada amandemen satu, berarti membuka amandemen yang kedua. Ada celah. Oh, tapi pembukaan tidak boleh diamandemen kan sekarang. Dulu Pak Harto bilang pokoknya Undang-Undang Dasar 45 nggak boleh dirubah. Pak Harto masih hidup, berubah. Gitu. Ya kan sejarah itu pada satu titik tertentu sudah bukan milik kita lagi. Sebagaimana Pak Harto saksikan, sejarah itu sudah bukan di tangan dia lagi. Loh, siapa yang bisa memastikan bahwa anak cucu kita itu berpendapat sama dengan kita? Itu. Ini kelihatan nggak enak, tapi kan memang faktanya seperti itu. Ya? Nah, makanya menurut saya kita lebih bijak kalau kita mengatakan negara kita itu adalah negara yang terus berproses, berubah. Justru perubahan itulah yang akan membawa kita itu pada kemungkinan kebaikan. Meskipun mungkin saja berubah kepada yang buruk, tetapi logika kita bahwa perubahan itu akan memberikan peluang gitu. So kalau final itu berhenti tak gitu. Ya. Ya gitu.